wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih ada kesempatan yang diberikan. Sekali lagi mohon maaf atas keterlambatannya. Agak kurang sehat ya. Eh, Ya memang kemarin di rencana akan membahas tentang initial assessment ya untuk pneumotoraks dan berfokus kepada cara kita menilai beberapa poin penting, terutama di imaging. Mungkin judul-judul sebelumnya dari dokter A juga, kalau saya udah pernah beberapa kali tentang traumatoraks, menitik beratkan ke beberapa kasusnya gitu ya, terutama di deadly dozen dari traumatoraks. Eh, nah, beberapa waktu belakangan itu kan ada beberapa case yang sebenarnya menarik untuk dicermati, terutama terkait dengan pengenalan eh, kasus yang harusnya tidak eh, miss atau tidak terlewat dari awal gitu ya, bahwa ada traumatoraks yang nggak signifikan di situ. Kalau bicara tentang traumatoraks sebenarnya eh, saya sebenarnya nggak sempat menyiapkan slide ya terkait dengan materi initial assessment itu. Tapi pada eh, yang jelas sebenarnya untuk masalah initial assessment, prinsip yang kita pakai tetap menggunakan prinsip dari ATLS ya. Kita menggunakan prinsip ya walaupun dari ATLS ini adalah brand gitu ya, tapi ilmu ataupun poin-poin assessment yang dipakaikan di sana juga menjadi eh, ilmu yang aplikatif untuk kita di bedah. Semua materi terkait dengan eh, primary survei, secondary survei mungkin sudah lazim juga didapat oleh setiap kita, apalagi juga memang menjadi syarat untuk masuk bedah gitu ya, PLS. Nah, semuanya berfokus pada pengenalan di breathing. Masalah di breathing sebenarnya hanya ada hanya sorry, di traumatoraks sendiri hanya ada dua kasus yang kita tidak bisa maju ke pemeriksaan penunjang berupa imaging, yaitu eh, airway obstruction dan tension pneumothorax. Dua kasus ini kita tidak bisa masuk ke pemeriksaan penunjang. Jadi dari deadly dozen atau 12 kasus traumatoraks yang 6 diantaranya eh, lethal atau cepat sekali membunuh dan 6 berikutnya itu delay life threatening. Dua di antara yang early life threatening tadi yang cepat sekali mematikan pasien itu adalah airway obstruction sama tension pneumothorax. Nah, dua kasus ini harus selesai ketika initial assessment-nya dilakukan. Dalam artian di A saja di airway obstruction itu sudah harus dilakukan tindakan. eh, di tension pneumothorax, terutama di fase pemeriksaan di breathing gitu ya, itu juga harus dikenal dan dilakukan penilaian bahwa ini tension pneumothorax dan tidak bisa maju ke pemeriksaan penunjang atau ronsen. Yang lazim kan ronsen. Nah, selebihnya sebenarnya kita masih punya waktu. Kebanyakan masih kita masih punya waktu untuk itu. Bahkan mungkin eh, melihat kondisi gitu ya, di flail chest juga ya, beberapa hampir sebagian kasus kita juga masih bisa melakukan pemeriksaan penunjang untuk kondisi tersebut. Tapi di airway obstruction sama tension pneumothorax, dua ini memang harus dikenal secara klinis.
yang penting. Eh, nah, saya menitik beratkan pada penanganan untuk tension pneumotoraks dan airway obstruction. Nah, tapi yang selain itu, di mana kita bisa menilai, bisa melakukan pemeriksaan fisik di situ. Dilakukan pemeriksaan penunjang di situ. Pemeriksaan penunjang yang kita lakukan memang berdasar pada klinis ya. Eh, Namun beberapa waktu belakangan eh, CT scan lah yang menjadi pilihan utama untuk menjadi tools diagnostik yang betul-betul bisa memberikan impact ataupun poin diagnostik yang betul-betul kuat gitu ya. Ronsen juga, eh, namun terkadang ya, eh, kejelian mata kita untuk menilai bacaan dari chest X-ray ini menyebab terbatas lah gitu ya. Sehingga ada beberapa hal yang berkurang dari diagnostiknya. Mungkin tidak terlihat atau memang progresnya tidak dapat dinilai. Eh, saya share screen ya. Udah kelihatan atlet. Nah, sudah dok ini dok, sudah jelas dok. Ya, jadi eh, gini, em, prinsipnya adalah pemeriksaan penunjang untuk initial assessment toraks itu betul-betul berdasarkan klinis. Dalam artian, ketika pasien memang transportable, layak untuk dikerjakan, itu disegerakan. Jika tidak, memang alat yang datang ke pasien gitu ya. Cuman kan ini prinsipnya nggak belum bisa kita lakukan secara penuh. Artinya kalau ronsen pasiennya dia harus dibawa ke ruang radiologi, dilakukan tindakan di situ. Di CT scan pun sebenarnya memang seperti itu. Dibawa dia ke ruang CT scan. Tapi sekali lagi stabilisasi pasien menjadi kunci di sini. Kalau memang belum stabil kita nggak bisa melakukan apapun. Mungkin eh, kita betul dilakukan urutan pemeriksaan, urutan primary survey itu berurut ya A B C D gitu. Namun dalam pelaksanaannya semuanya berjalan secara simultan. Nah, sehingga juga diketahui bahwa pasien ini memang stable atau unstable untuk dilakukan tindakan, untuk dilakukan pemeriksaan imaging yang mengharuskan dia pergi ke ruangan pemeriksaan. Nah, tentu ada opsi lain, semisal ultrasound gitu ya, yang tentu lebih tidak invasif dan dapat dilakukan di bedside. Namun terkadang tidak terlalu memberikan informasi ataupun poin diagnosis untuk pasien, untuk kita. Nah, untuk eh, ronsen, kita ambil contoh beberapa kasus ini ya, yang kita saya ambil di beberapa pasien setidaknya sebulan terakhir lah. Yang penting dari ronsen ya, pada trauma toraks, kita memang eh, pertama nih kita diuntungkan sebenarnya kita sudah pakai eh, software eh, imaging gitu ya. Artinya kita bisa melihat foto, dalam hal ini ronsen dengan view yang paling jernih yang bisa kita nilai gitu. Dulu mungkin kita harus mencetak ronsennya lalu dilihat di lampu baca. Nah, itu akan sangat berpengaruh banyak. Satu, eh, yang jelas tentunya kemampuan eh, dokternya membaca ronsen. Yang kedua, kualitas lampu baca juga.
kemudian kualitas foto atau cetakan dari mesin tersebut. Kemudian eh, apa namanya eh, ukuran ya. Kadang ada yang mesin itu dicetaknya kecil-kecil eh, fotonya itu, sehingga ya ada saja yang miss dari pemeriksaan. Nah, dengan ada software yang kita pakai sekarang di Jamil ini, kita bisa melakukan adjusting untuk eh, kondisi-kondisi tertentu dari ronsen gitu ya. Kita bisa melakukan inverse untuk melihat area bone window istilahnya ya, atau melihat menilai eh, melakukan zoom in atau zoom out untuk pasien untuk beberapa area tertentu, eh, atau melakukan pengukuran dengan eh, measurement itu ya, dengan penggarisnya itu, melakukan eh, beberapa perbandingan antara ronsen ronsen awal, ronsen akhir gitu ya, atau ronsen terbaru, sehingga kita bisa menilai progres. Nah, itu sangat membantu saya. Nah, tapi sekali lagi problem ataupun masalah bahwa chest X-ray begini juga operator dependen, juga sangat ya tentu jam terbang lah untuk menilai. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita cermati. eh Di ronsen ini misalnya, jelas pasien untuk chest X-ray trauma sudah pasti anteroposterior, ya. Tidak mungkin lagi kalau ditanya gitu ya pasiennya, ini PA atau AP. Pasien trauma toraks sudah pasti AP. Oke, lampu dari depan, ya, dari eh, depan pasien, kemudian film atau petnya itu ada di punggung, ya, itu udah pasti AP. Nah, ini kalau misalnya yang kandidat atau ujian ditanya juga, itu PA apa AP, pasien trauma ya, nggak mungkin lagi dia PA, nggak mungkin pasiennya itu disuruh telungkup atau berdiri menghadap film lalu ditembak beamnya itu dari punggung, dari punggung nggak mungkin lagi, udah pasti AP ya. Kemudian penilaian mengenai cara membaca. Dari dulu saya sudah pernah menjelaskan bahwa silakan apapun yang mau dipakai, apakah itu menggunakan proses pembacaan dari luar ke dalam gitu ya, ataupun dari dalam keluar, atau menggunakan mnemonik A, B, C, D, airway, B-nya itu bone atau bronchovascular pattern gitu ya, C-nya adalah kardiak, ya. Kemudian D-nya diafragma, seperti itu silahkan, tidak ada masalah. Nah, yang penting kondisi patologisnya bisa dinilai. Nah, nah, misalnya pada pasien ini ya, misalnya pada misalnya pada pasien ini ya, kita pakai yang A gitu ya, airway. Nah, di sini terlihat sedikit ada deviasi trakea, misalnya. Nanti dulu diinterpretasikan apakah ini karena adanya dorongan atau adanya tarikan. Karena kita mesti menilai juga apakah memang ini ya, area ini memang akibat kondisi patologis di satu sisi hemotoraks. Bisa jadi juga tidak. Atau ada problem di mediastinal. Misalnya ada pelebaran mediastinal di sini, ya, ada perdarahan di timus segala macam, itu kadang juga bisa mendorong trakea. Ini disesuaikan nanti dengan klinisnya.
Kita anggap dulu bahwa ini ada deviasi sedikit, gitu ya. Atau memang juga varian, tidak tahu. Kita bisa jadi seperti itu. Dia tidak sesak tapi ternyata ada deviasi terakhir bisa jadi. Atau ada atelektasis sedikit di sini. Ya, ini bisa saja. Ini garis-garisannya kelihatan, Atler, Dokter Nelly. Kelihatan ya? Kelihatan dokter ini ya, Ya. kelihatan. Nah, atau memang ada masa perdarahan di sini yang mendorong ini bisa jadi. Nah, kalau kaitannya ke masalah pneumotoraks atau hemotoraks sampai bisa memberikan siap. Sampai bisa memberikan deviasi itu biasanya harus sangat besar dia, ya. Sehingga seluruh mediastinal ini, mediastinal itu kan masuk jantung semuanya ya. Ini tergeser ke sini, tergeser ke samping, ya. Jadi kadang pneumotoraksnya itu harus penuh begini, ya. Ini pneumotoraks. Atau efusinya juga harus penuh segini baru bisa sedikit memberikan deviasi trakea yang seperti ini. Namun deviasi trakea yang lazim yang disebabkan oleh hemotoraks atau pneumotoraks biasanya garisnya ini, sorry, garisnya itu deviasinya itu khas sebenarnya biasanya. Ya, deviasinya itu cenderung lebih lurus gini, set gitu. Nggak yang begini, nggak yang gitu, tapi lurus. Apa namanya lebih eh, keseluruhan tertarik trakeanya itu atau terdorong trakeanya itu. Nah, ini kan agak sedikit patologik. Nah, sehingga deviasi airway, deviasi trakea itu baru bisa signifikan akibat masalah pasiennya karena memang pendorongan dari sisi kontralateralnya. Nah, ini sedikit unik ya. Ini tertarik memang, tapi kesannya tidak ada sesuatu yang mendorong dari mediastinal. Ataupun tidak ada atelektasis yang signifikan di sisi kanan. Ya. Mungkin saja ada sedikit atelektasis di apikal kanan dan itu bisa yang menarik saat trakeanya. Tapi mungkin ya tidak terlalu signifikan lah kalau di ronsen. Mungkin kita lihat nanti dari CT scan. Nah, kemudian eh, Anda harus melihat masalah bronchovascular pattern ya. Hmm, bagusnya imaging sistem viewer imaging kita itu adalah kita bisa betul-betul bisa melihat bronchovascular pattern dari ronsen yang ini ya. Yang bronchovascular pattern itu ya gambaran corakan opak yang halus-halus begini nih ya. Ini ya, ini. Kalau ini sampai ke ujung itu aman berarti. Tidak ada garis pleura yang harusnya juga nempel di sini. Ini garis pleura itu ada, tapi dia nempel ke dinding dada. Artinya fully expanded atau mengembang sempurna paru-parunya. Tapi kalau tidak, akan ada terlihat garis tipis di sini. Halus gitu ya. Yang sebenarnya kalau kita adjust, eh viewer PACS-nya itu bisa terlihat setipis apapun dia udah pasti bisa terlihat. Oke. Nah, itu yang kadang harus jeli. Pneumotoraks beberapa kali masih miss. Ternyata memang pneumotoraksnya signifikan. Kemudian bone, ya. Eh, Tulang itu memang mesti dirunut satu persatu. Sering sejak dulu ketika memberikan bimbingan untuk kandidat misalnya atau siapa di stase ataupun kadang di dokter muda, kan selalu bilang bahwa untuk menilai ini jangan pernah canggung untuk menggunakan jari gitu ya. Menggunakan jari di setiap ruas tulang rusuk. eh Dirunut satu persatu dari koste satu. Satu, dua, ya, tiga, gitu. Em,
4 ya. Karena 4 pun kadang kelihatannya sudah sampai ke bawah pada posisi AP ini. Nah, yang mendatar begini udah pasti posterior. Anterior hanya akan terlihat kira-kira di seperti sampai batas mid sepertiga apa medial clavicular nih. Garisnya tuh kira sampai di sini cuma bisa terlihat batas batas dari nah, sampai sini yang paling sering. Nah, ini batas anterior yang ada di depan. Seringnya cuma sampai di situ. Nah, kalau di pemeriksaan fisik, di feel palpasi sama movement itu kelihatan ada sesuatu yang janggal di anterior, ya. Nyeri, ada nyeri di depan, ya, di palpasi ada nyeri di depan, ada krepitasi mungkin. Curigai memang ada patah anterior. Namun kalau dari ronsen itu sulit memang dinilai. Terus terang itu sulit. Tapi kalau lebih jeli melihat pelan-pelan, frakturnya itu bisa kelihatan. Apalagi kalau bisa disesuaikan dengan pemeriksaan fisik. Bahwa ada tonjolan misalnya, ada gravitasi atau fraktur yang signifikan di anterior tapi tidak terlalu kelihatan. Karena memang sulit dinilai eh, karena ini mulai dari area yang ini ke sini kan sudah kostokondral ya. Artinya kondro sternal yang nempel ke sternum dan koste itu nggak bisa kelihatan dari ronsen. CT scan mungkin yang bisa membuat apa namanya rendering atau rekonstruksi 3D-nya gitu ya. Itu juga harus kita mintakan kalau ke radiografernya. Kadang mereka nggak membuat itu yang kostokondral itu. Dihilangkan sama mereka. Nah, eh, jadi harus dilihat satu-satu. Nah, kalau ada sedikit diskontinuitas saja di sini ya, semisal ini satu bersih, dua oke ya. Nah, di tiga di bawahnya mungkin mulai ada sesuatu. Empat jelas ada diskontinuitas ya. Ada alignment antara mulai dari koste yang ini dengan yang ini ya. Ini garisnya harusnya ke sini, ini sudah patah. Nah, ini kan jadinya di sini nih, margo superiornya. Oke, nomor, sorry, maaf, saya. Ini ya, mulai dari yang ini kan kelihatannya di sini nih. Ini margo superiornya jadinya di sini. Nah, yang tiga juga seperti itu, harusnya di sini. Jadi ada komponen fraktur yang jelas. Nah, di lateralnya juga ada nih, sehingga segmental jadinya patahan pasien ini. Di lateral juga begitu, tapi di koste 6. Ini betul-betul harus dirunut satu persatu. Mungkin tidak akan kelihatan. Misalnya secara klinis ada gambaran flail misalnya, ya, di lateral atau di posterior seperti salah satu pasien kita di laporan jaga waktu itu. Nah, itu memang mungkin bisa lebih menunjukkan, oh mana nih ada patahan segmental di ronsen. Oke, jadi betul-betul harus dirunut satu persatu dari posterior ke lateral ke anterior. Nah, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Mulai delapan, sembilan lah, delapan, sembilan itu memang sulit dinilai karena dia apa itu namanya ya, superposisi dengan diafragma, jantung gitu. Apalagi di 11, 12 kalaupun ada. Sulit sekali. Jarang teridentifikasi dengan mata telanjang untuk ronsen torak. Kadang juga mesti pelan-pelan mengadjust, menginverse video ronsen CXR ini, baru kita bisa menilai patahannya itu. Tapi sekali lagi, kalau sudah cedera torakoabdominal misalnya, ada nyeri di punggung, ada nyeri sedikit di pinggangnya itu, ya tetap harus didugai mungkin saja ada keterlibatan fraktur iga di situ. Walaupun secara prosedural kita jarang untuk melakukan tindakan di sana. Oke, nah
Ini yang cukup jelas nih. Nah, satu lagi yang penting, eh, Anda harus melatih mata nih untuk menilai ada hemotoraks atau tidak ya. Apa namanya? Slight hemotorak yang terjadi pada pasien. Nah, ini harus dilatih sebenarnya ya. Secara sekilas, kita bisa menilai bahwa yang di sisi kiri ini sedikit lebih opak ya dibandingkan dengan yang kanan. Ya, area ini cenderung lebih putih sedikit walaupun hazy atau apa namanya kecenderungan itu enggak terlalu putih betul gitu, nggak kayak hemotoraks yang mungkin Anda bisa lihat putih semua gitu, enggak. Tapi ini betul-betul lebih putih dibandingkan dengan yang kanan. Artinya, ketika pemeriksaan ini dilakukan, hemotoraksnya mungkin sudah ada, gitu. Dan bisa jadi dalam proses pasien ini hemotoraksnya masih akan berlanjut akibat dari traumatoraks. Ya kadang ada yang enggak biasa-biasa aja kok atau sama aja kayaknya kiri kanan akan paling cuman perselubungan ringan. Memang begitu, ronsen itu ya seperti itu. Kan pemeriksaannya hanya di satu waktu gitu ya. Mungkin saja waktu itu pasien ini kan posisinya AP. Ya darah pasti akan menyebar semuanya ke sisi hemitoraks yang kiri ini. Terfoto dari satu sisi dari depan gitu ya. Nah, yang bisa jadi memang hanya tipis saja area pneumotoraksnya terkumpul di beberapa tempat sehingga kesannya memang ya perselubungan halus saja, tapi ini menandakan ada proses hemotoraks yang mungkin masih akan terus berjalan. Ya. Harus dicurigai ada kemungkinan ini hemotoraks. Ya. Oke, nah kita masuk ke term yang lain, diafragma ya. Diafragma Anda bisa menyebutkan eh, yang kanan ini Costophrenicus tajam. Gitu ya. Costophrenic itu kan dibentuk dari arcus costae dengan diafragma, makanya disebut sebagai Costophrenic. Ini bisa disebut tajam. Ini bisa disebut sedikit tumpul. Atau kalau Anda sebut ini sebagai area yang sulit dinilai pun betul. Karena masalah perselubungan di sisi kirinya ini. Oke. Tapi kalau sudah ada hemotoraks misalnya yang signifikan di sini, lalu Anda sebut juga Costophrenic tumpul, ya nggak bisa. Karena memang nggak bisa dinilai lagi. Costophrenic itu dibentuk oleh arcus costae dengan diafragma. Makanya namanya Costophrenic angle gitu ya. Tajam menandakan memang parunya berkembang sempurna. Kalau tidak bisa dinilai, berarti ada perselubungan, bisa jadi cairan atau yang lain. Oke, nah ini CT scan. Nah, kita ambil kasus ini ya. Nah, ini potongan aksial. Ya, kemudian, nah, sorry, ya nggak bisa ini ya. Ini long window ya. Pada pasien ini, nah, ini, Anda bisa melihat gambaran hemotoraks ya, yang kita bilang tadi di sisi kiri pasien ini. Nah, ini ya. Kursor saya masih kelihatan ya, maaf. Atlas atau yang lain. Masih dok, masih Sih. kelihatan, masih kelihatan. Nah, lalu, oke, sebentar.
Nah, di aksial kita bisa menilai yang bagian yang fraktur tadi ya. Tuh, kan nggak bisa ya. Oh, nggak bisa ya. Sorry ya. Kalau ada diskontinuitas, misal, nah, misal begini ya, harusnya iga itu akan terlihat lurus saja begini, ketika dilihat di CT scan bagi potongan aksial. Namun ketika ada terlihat superposisi dua begini, gitu ya, atau dia harusnya lurus satu begini, tapi terlihat ada dua, itu menandakan ada fraktur biasanya. Anda lihat di sisi kiri dari potongan pasien ini. Nah, itu. Aduh, kelihatan. Udah susah. Hmm. Saya nggak tahu, PACS ini sekarang udah nggak bisa lagi diakses dari komputer di rumah. Atau ada yang tahu caranya nggak? Biar saya bisa ini. Ya udah, seadanya aja ya. Oke. Nah, pasien ini biasanya dibuatkan rekonstruksi 3D-nya ya. Yang saya maksudkan tadi ini nih. Kalau dimintakan complete rendering atau complete complete rekonstruksi 3D, minta tolong ke radiografernya itu membuatkan render gambarnya ini full gitu ya. Artinya kalau tidak ada kecurigaan masalah skapula, hilangkan skapula ini nggak ada masalah. Kadang ada yang perlu skapula, silakan adakan skapulanya itu. Tapi kalau memang tidak perlu ya Anda bisa minta tolong hapus saja skapulanya ini, sehingga hanya tulang rusuknya saja. Kemudian kostokondralnya juga begitu. Ini kostokondralnya kan tidak komplit terambil. Sebenarnya ya sekali lagi ini software. Jadi mereka bisa sebenarnya edit bahwa kostochondrial ini bisa diadakan, bisa tidak, walaupun jaringan di bawahnya itu kadang bisa terambil gitu. Tapi kalau memang ada kecurigaan patahnya di kostochondrial, Anda harus minta tolong render atau rekonstruksi kondralnya ini yang di depan antara sternum dan ujung dari koste ini supaya kelihatan ada patah di sana atau tidak. Oke. Nah, untuk rekon 3D ya, eh, defeknya memang akan lebih signifikan terlihat. Dari gambar di sini, ini kan Anda bisa lihat ya, ada diskontinuitas di tulang nih. Yang tiga ini aja udah menunjukkan, oh ini nggak harusnya nggak begini nih, ya. Lurus saja kayak di bawah. Fraktur yang jelas di atasnya ada empat di sini. Ya, di bawahnya juga nih, fraktur, fraktur walaupun ini bisa kita lihat dari posterior. Di depan juga terlihat ini ada fraktur, 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 fraktur begini juga. Nah, satu hal yang penting karena kita sudah melakukan imaging yang canggih dan aduh hampir yang tujuh ya. Ada sedikit saja defek ya, seperti ini misalnya, ini tetap kita anggap sebagai fraktur ya. Cocokkan nanti dengan pemeriksaan fisik. Di area ini memang patah atau tidak. Tapi ini betul-betul patah nih kalau kayak gini. Sehingga tonjolan sedikit saja atau ada gambaran defek gitu ya, itu bisa kita anggap sebagai fraktur. Nah, ini cocokkan dengan pemeriksaan klinisnya. Memang ini pasiennya memang terbukti frakturnya memang sebanyak itu. Oke. Nah, eh, kemudian sama semuanya di klavikula juga Anda sangat jangan sampai luput karena traumatoraks pasti akan muncul ya sering juga disertai dengan fraktur klavikula gitu ya. Nah, kita putar ya. Ini area ini Anda cocokkan dengan pemeriksaan klinisnya.
Kalau dengan gambaran fraktur seperti ini, harusnya ya, secara teori, pasien ini flail sejak awal karena patahnya segmental. Ya, karena patahnya segmental. Di sini patah, ya. Di sini patah, ya. Itu sudah memenuhi kriteria untuk flail chest. Minimal dua atau lebih segmental, terutama di sisi anterolateral. Walaupun di posterior juga sama. Nah, ini sudah menunjukkan flail. Tapi awal pasien ini, saya ingat jaga, ini jaganya si, ya saya lupa. Ini nggak kelihatan memang flailnya, nggak kelihatan. Belakangan itu baru kelihatan flailnya cukup signifikan, ya. Nah, ini yang uniknya pasien-pasien begini. Ternyata bisa jadi diskontinuitas ototnya masih bagus atau frakturnya memang tidak terlalu signifikan sehingga miss di pemeriksaan awal. Tapi bisa jadi begitu gitu ya. Dia kelihatan ada flail belakangan memang baru muncul. Nah, Anda lihat ya, frakturnya signifikan di lateral. Ini patah ya. Nah, untuk fraktur sternum ya, memang posisi lateral true lateral yang paling bisa, termasuk di CXR di ronsen. Ketika ada kecurigaan fraktur sternum, Anda harus betul-betul meminta ronsen toraks yang true lateral. Oke, ini ada pasien lain ya. Di awal ronsennya ini mungkin kita betul-betul harus jeli melihatnya bahwa memang sudah ada fraktur juga sejak awal dan harus segera dimintakan CT scan-nya juga. Ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, trakea oke, di tengah ya, corakan bronkofaskularnya sampai ke sana, tidak ada pleural lain yang terlihat. Kemudian di kiri juga yang ada traumanya juga terlihat tidak terlihat. Ada pleural line, perselubungan semua tidak ada. Namun dari bone ya secara halus mungkin atau yang tidak terlalu terlihat memang sudah ada gambaran fraktur di lateral ini. Dan itu memang terus terang sulit untuk dilihat secara kasat mata di ronsen. Betul-betul harus jeli melihatnya. Titiknya di sini nih nanti. Area ini ya. Nah, area ini fraktur. Ada saja diskontinuitas misalnya. Ini continue nih, continue sampai sini. Sampai jam 7, atlet. Jam dok. eh untuk sampai jam 7 dok. Ya, biasanya jam 7. Ya, oke, 5 menit lagi sedikit. Nah, ini yang harus betul-betul dinilai gitu ya. Apakah memang ada diskontinuitas atau tidak. Nah, kemudian pasien ini dilakukan CT scan ya. Baru kemudian kita lihat ada fraktur iga ya dengan hemotoraks ya di sisi kirinya. Nah, ini patahan yang di belakang ini nih. Oke.
Ini yang saya bilang tadi, kalau ada gambaran seperti ini di foto ini, di foto aksial atau di potongan aksial, gambaran-gambaran potongan patah seperti ini nih, yang sedikit ini juga kita anggap sebagai fraktur Ilian. Nah ini, ya, ada diskontinuitas walaupun ini nggak apa namanya, nggak lepas gitu apa istilahnya, nggak displace. Ya ini juga kita anggap sebagai fraktur Ilian dari potongan aksial. Nah ini, ya. Oke, dengan gambaran hemotoraks. Oke ya, kelihatan ya hemotoraks kiri dengan fraktur Ilian. Di potongan sagital. Nah, di rekonstruksi 3D-nya baru kelihatan secara signifikan ada fraktur eh, 3, 2, 3, 4, 5 ya. Ini juga bisa kita anggap sebagai fraktur dan memang terbukti di intraoperatif. Ini yang halus ini dan ini ya jadinya 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang saya bilang tadi, kalau memang tidak ada kecurigaan masalah skapula ataupun klavikula, hilangkan saja renderingnya, mintakan ke orang radiografi, sehingga kita bisa fokus di koste. Satu lagi ini Anda harus mintakan ini. Kalau ada kecurigaan fraktur di anterior, kostokondralnya ini harus betul-betul di-render seperti ini. Ya memang betul-betul tergantung dari radiografernya, ataupun Anda melobi ke radiografernya, minta tolong dibuatkan. Ya, ada yang menghilangkan ini, pengen cepat-cepat aja dihapus-hapus sama dia. Tapi kalau ini bagus. Oke, ya kelihatan ya segmental, tapi tidak akan mungkin menyebabkan flail chest karena ini kecil saja. Ya, sedikit lagi. Nah, satu hal yang penting ya, ketika Anda sudah melihat dari ronsen torak, ada semacam gambaran emfisema subkutis di sisi lateral. Walaupun tidak terlihat langsung adanya pneumotoraks ataupun fraktur, harus diasumsikan bahwa ini sebelumnya ada pneumotoraks. Ya, artinya proses terjadinya emfisema subkutis di area trauma itu sudah pasti ada gambaran udara yang masuk ke area subkutis. Satu-satunya tempat untuk area tanpa ada luka ya, tanpa open pneumotoraks, yang bisa masuk udara ke subkutis adalah udara di rongga toraks atau udara di parenkim paru. Artinya ada pneumotoraks sebelumnya. Pecah parenkimnya jadi pneumotoraks, ada fistel pleuro subkutan. Ya. Jadi itu udah pasti ada sesuatu di situ. Walaupun halus. Coba nanti di CT scan itu kelihatan. Ada fraktur tipis dan mungkin saja masih ada pneumotoraksnya. Sama seperti ini ya. Ada emfisema subkutis yang cukup banyak sampai ke atas. Ya bisa jadi ini memang sebelumnya sudah ada pneumotoraks. Walaupun dari ronsen kita nggak tahu terlihat adanya itu. Tapi ini ada hemotoraks sedikit di bawah. Jadi itu asumsikan ya. Sudah pasti ada fraktur sebelumnya di sana dan ada kemungkinan besar pneumotoraks sebelumnya. Karena tidak ada lagi yang bisa menjelaskan kenapa ada emfisema subkutis di situ. Tidak mungkin ada emfisema subkutis tanpa ada sumber udara. Dan satu-satunya sumber udara yang bisa masuk ke sana adalah parenkim. Kecuali dia open pneumotoraks, berarti dari luar ada tempat udara. Oke, jadi kita harus selalu maju ke CT scan kalau ada gambaran seperti ini. Ini gambaran hemotoraks dan multiple fracture. 3.
ya, gambaran emfisema subkutis luas, ya, multiple fracture iga dengan emfisema subkutis dan hemotoraks. Oke, ini juga gambarannya flail. Anda lihat ya, ini tidak direkon sampai ke depan. Ya, pandai-pandai ininya lah radiografer. Oke, multiple fracture iga sisi kanan dengan dengan flail chest. Ini khas flail chestnya. Ini di bawah laporan jaga deh kalau nggak salah waktu itu. Kelihatan langsung dari klinis bahwa ini flail chest. Oke, pasien berikutnya juga sama, kurang lebih ya. Artinya eh, kita nggak melakukan diskusi ataupun pembahasan tentang bagaimana tata laksana pada pasien ini. Tapi sekali lagi, titik beratnya adalah bagaimana Anda menilai pemeriksaan imaging dasar pada rongga pada traumatoraks disesuaikan dengan pemeriksaan klinisnya. Ya. Dan betul-betul harus ya memang melatih mata lah. Jangan sampai nanti kalaupun Anda tidak bertugas di tempat dengan fasilitas yang ada CT scan yang available terus gitu ya. Ronsennya itu betul-betul harus dilihat dengan mata. Oh, enggak langsung pneumotoraks. Nggak ada nih. Pneumotoraks nggak ada nih. Ternyata analisanya sekedar kita mengharapkan kalau hemotoraks putih langsung putih penuh gitu ya. Pneumotoraks harus kempes signifikan nggak? Karena ingat ya bahwa ronsen itu di ronsen hanya satu kali, bisa jadi progres pasiennya juga masih akan berjalan sesaat setelah Anda ronsen misalnya. Gitu. Dan kita nggak bisa secara kontinu menilai pasien di ruangan. Sehingga kalau sejak awal kita miss ada pneumotoraks atau hemotoraks, ternyata perburukan pasiennya di ruangan, ya bisa jadi fatal untuk pasien dan kadang-kadang juga untuk kita. Kenapa kita miss menilai adanya masalah di intratorakal. Demikian mungkin rekan-rekan residen, eh, konsulen yang lain yang hadir. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Aulia Rahman untuk eh, memberikan pemaparan pagi hari ini. Kita lanjut ke sesi diskusi karena eh, sangat berguna untuk kita di IGD. Mungkin dari rekan-rekan dokter residen ada yang mau bertanya. Izin bertanya dok. Silakan Dokter. Mengenai penanganan dari flail chest dok. Jadi memang beberapa kali di IGD itu kita ketemu eh, kasus-kasus dengan flail chest. Ada kasus dengan flail chest yang begitu nampak adanya gambaran eh, retraksi dinding dada. Eh, ada juga yang tidak nampak. Nah, di manajemen di saat eh, IGD itu kita udah lakukan ABC, airway breathing sudah ditangani. Eh, Kemudian manajemennya beberapa adalah pasang chest tube saja dan beberapa lagi eh, eh, tindakan dari ORIF adalah eh, dilakukan elektif. Nah, pertanyaannya sebenarnya apakah yang tepat yang kita lakukan untuk eh, tindakan-tindakan seperti ini karena eh, pada faktor pada kasus-kasus flail chest kan eh, fraktur iganya itu tidak stabil sekali dok sehingga menimbulkan nyeri bagi pasien. Ya, demikian dok pertanyaannya.
Ya, Dokter Tera? terkait tata laksana ya. Iya dok. Eh, Prinsipnya untuk eh, flail chest ya, kita betul-betul harus menilai breathingnya bagus. Sorry, maksud saya kita harus menyelamatkan masalah breathing. Yang paling utama di flail chest itu memang compliance paru terganggu akibat sebagian space dari intratorakal itu terganggu karena paradoxal movement dari area yang turun kita ketika pasien inspirasi ya, sehingga volume total ataupun ya volume inspirasi dari pasien itu berkurang. Masalah kedua nyeri karena gesekan ataupun patahan tadi betul-betul menyebabkan pasien itu awalnya apa namanya eh hiperventilasi ya. Kemudian yang kedua, kalau pasiennya sadar karena nyeri itu ya, kadang dia malah jadi nahan-nahan itu untuk nafas gitu ya. Kadang sakit, mengedan dan segala macam. Sehingga banyak sekali efek yang lain. Nah, kalau memang problemnya itu adalah masalah breathing, ya kita harus bantu dia. Artinya kalau memang di sana itu udah pasti ada hemotoraks. Pemasangan chest tube sudah pasti penting di situ atau harus segera dilakukan di situ. Yang kedua, kita harus pikirkan bahwa dari data yang tersedia, misal klinis AGD, pernafasannya nggak bagus. Kita harus buat pernafasannya bagus. Cara yang paling aman, cara yang paling mudah tentunya menangani nyeri tadi, analgetik. Yang kedua, kita harus support nafasnya dengan mechanical ventilation. Nah, ketika kriteria untuk masuk mechanical ventilationnya sudah masuk, ini dulu yang kita kerjakan. Karena tidak selalu bisa melakukan rekonstruksi IGA secara langsung. Misalnya gini, mungkin beranggapan bahwa karena flail gitu ya, kita harus masuk dia ke kamar operasi, lalu langsung dilakukan rekonstruksi IGA supaya nafasnya bagus. Tidak selalu. Karena apa? Eh, Proses nafasnya ini yang harus kita prioritaskan dulu. Proses kita menunggu persiapan operasi, kemudian apa namanya eh, tindakannya sendiri gitu ya, lebih akan memperburuk keadaannya. Sehingga harusnya pasien ini dibantu nafasnya lagi gitu ya. Artinya mechanical ventilation di sini yang paling penting. Makanya urutannya itu adalah kita menyelamatkan breathingnya dulu dengan membuat pernafasannya itu dibantu atau disupport oleh mesin. Sehingga tidak ya nggak terjadi masalah asidosis, hipoksia, dan lain sebagainya. Itu kenapa clipping clipping gitu ya atau rekonstruksi dinding dada itu nggak kita lakukan secara emergensi. Tapi ada tempatnya. Sekali lagi ada tempatnya untuk melakukan itu. Kalau breathing dari pasien ini betul-betul masih terganggu walaupun sudah dengan mechanical ventilation. Ya, setelah dia intubasi, masuk venti, nafasnya masih nggak bagus karena compliance-nya betul-betul hebat terganggu. Ya, kita harus masuk. Kita harus torakotomi, rekonstruksi dinding iganya, tapi biasanya outcome-nya buruk. Outcome pasiennya buruk kalau sudah sampai seperti itu. Karena Anda tahu, surgery pada kondisi dengan trauma berat seperti itu, apalagi dengan prosedur kompleks, itu efek eh, komplikasi pasca operatifnya betul-betul buruk gitu ya. Shears-nya hebat sekali ya. Pasien juga harus apalagi misalnya yang pasien tua dan lain sebagainya, efek metaboliknya luar biasa. Tapi SIRS ini yang betul-betul sangat mengganggu pada pasien. Karena sudah pasti Anda lihat ya, kalau dengan multiple fraktur iga,
lalu ada flail, traumatoraks, parunya juga berantakan gitu ya, hemotoraks lagi dan segala macam. Bayangkan seberapa kompleks operasinya sehingga harus komplit itu orifnya, ya, fiksasinya itu. Itu butuh waktu berapa jam? Kadang outcome-nya justru jadi lebih jelek untuk pasiennya dibandingkan dengan kita memaintain dulu pasien ini dengan ventilator, analgetiknya kuat, nafasnya betul-betul dibantu oleh mesin dengan volume control biasanya. Pasien di knockdown, analgetik full gitu ya. Itu biasanya dan apa namanya surge di awal itu juga bisa kita kendalikan itu lebih bagus hasilnya. Itu mungkin Dokter Akmal. Jadi eh, ini ya, karena kita mikirnya bahwa secara anatomikal ini kan mesti direduksi dan difiksasi gitu ya. Karena kan faktanya begitu. Kenapa nggak nafasnya nanti biar normal? Ya di traumatoraks kita harus pertimbangkan itu semua. Kalau kita maju betul-betul all out untuk flail chest-nya segala macam, ya kita pikir juga prognosisnya juga pasti akan jelek sekali karena menghadapi operasi yang demikian kompleks. Belum lagi seringnya ya, yang kayak kayak gitu itu ketemu tuh laserasi paru, kadang ada yang hepatisasi parunya. Nah, kita harus kalau memang itu masuk, mau sejahit. Tapi kalau kita menunggu tadi, kadang laserasi atau hemotoraks yang robekan karena itu udah mulai berhenti. Sehingga proses healingnya mungkin masih berjalan. Di situ, ya apa yang namanya ya, trik atau kita menilai nimbang-nimbang pasien mana yang harus kita kerjakan. Nggak selalu kita masuk untuk surgery di situ. Itu mungkin Dr. Akmal. Baik dok. Satu lagi dok pertanyaan, seandainya terjadi flail chest dengan segmented fraktur pada IGA 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita posisi untuk kita memasang torak cupnya itu di mana ya dok? Karena flail chest kan segmental 2, 3, 4, 5, 6 kan agak sulit kita mengambil posisi ini dok. Ya, yang jelas seberapa bawah, sorry, prinsipnya adalah yang mungkin Anda sudah tahu kalau pemasangan paling aman untuk chest tube adalah di triangle of safety, ya, karena area di sana lebih tipis dan lebih mudah diekspos di posisi supine gitu ya, di posisi ya. Namun pada gambaran fraktur koste multiple eh, idealnya ya, idealnya lokasi patah itu dihindari karena ketika pemasangan dengan lokal anestesi ini itu pasti hebat sekali nyerinya dan bisa false root dia ya. Ada dulu pasien sekitar 2 tahun atau 3 tahun yang lalu sih nggak saya 3 atau 3 tahun yang lalu lah flail chest ya kiriman Yos sih nggak saya waktu itu pasang chest tube false root dia jadi karena dia flail tadi kesannya itu di antara subkutis sorry di antara fraktur dan di bawah fraktur itu ada lagi space di situ. Kesannya udah masuk ke intrapleura, tapi ternyata di ronsen itu enggak. Karena mungkin udah terbentuk ada hematom di bawah situ gitu ya. Nembus nih tulang, tapi ternyata itu bukan pleura, ada space lagi di situ. Jadi enggak kesannya memang waktu pemasangan sudah nemu truk gitu ya masuk oh ini masuk keluar darah nih ternyata bukan itu enggak di intrapleura ternyata terbentuk lagi satu lapisan di situ nah itu tuh uniknya kalau misalnya kita masang di area fraktur. Jadi eh, di RIC 6 ya, di RIC 6 atau 7, walaupun itu cukup bawah, kalau Anda memang hati-hati dan di sisi lateral itu masih bisa dipasang. Ya, 6 atau 7 itu, tapi betul-betul harus betul-betul di mana ya? eh, Pas masuk ke intrapleuranya itu harus yakin ini
masuk gitu ya, nggak nembus diafragma. Tapi saya yakin di 7 pun kalau Anda betul-betul melakukan pemasangan seperti secara tumpul gitu ya, itu masuk kok ke intrapleural di 7 ya. Nah, kalau dia masalah di lateral dan anterior, yang jelas itu memang harus lateral karena nggak mungkin chest tube ini kalau yang biasa kita pasang itu di posterior. Kalau dia fleksibel, misalnya pasang pigtail atau itu nggak disarankan, ya itu mungkin masih bisa di posterior karena dia bisa dibikin melengkung ke depan. Tapi kalau chest tube, Anda pasang sedikit di posterior hanya karena menghindari area yang fraktur, rugi pasiennya. Artinya tertekuk tube-nya, tertekuk eh, karena terlipat akibat tidur gitu ya, itu malah nggak keluar nanti apa darah ataupun udara yang kita inginkan untuk dievakuasi. Jadi silakan kalau memang kondisinya itu memungkinkan untuk memasang di 6 dan 7, Anda pasang di situ. Tapi kalau harus menembus area yang fraktur, apa boleh buat? Itulah jawabannya. Tapi Anda harus pastikan ini masuk ke intrapleural. Karena pengalaman, ya saya ingat ada satu dua pasien yang fast root karena area di bawah itu sulit dicapai. Karena agak tricky itu. Mau menusuk, kadang pasiennya nyeri segala macam gitu ya. Nah, sehingga dia tidak masuk ke intrapleural. Ya, intinya apa boleh buat kalau Anda harus memasang di area eh fraktur. Tapi sekali lagi, harusnya di 6 atau 7 kalau batasnya sampai RC5 patah ya. Itu 6 sama 7 bisa masuk kok. Itu mungkin dokter. Makasih, Dok. Ya, berikutnya dari dokter residen lainnya, apakah ada pertanyaan? Dokter Agung tadi udah resign, Dokter Agung. Izin dok, izin bertanya dok. Jika misalkan saya di rumah sakit daerah gitu dok, tidak ada fasilitas CT scan, terus kapan kira-kira waktu yang tepat kita untuk melakukan pemeriksaan rongsen torak ulang seperti itu dok? Oh, Apakah iya. iya? Terima kasih dok. Ya, jadi pemeriksaan ronsen torak ulang konsensusnya sebenarnya tidak ada ya. Anda hanya harus menilai secara klinis. Tapi untuk kasus dengan kecurigaan progresivitas trauma ya, 2 kali 24 jam atau 48 jam itu harus dikerjakan. Kemudian ronsen torak ulang pasca tindakan harus dikerjakan. Dua itu saja yang paling penting. Misal begini, Anda ketemu trauma toraks tumpul, tidak terlalu ada, tidak terlihat misalnya di awal tuh udah Anda lihat nih betul-betul gitu ya, klinisnya juga aman, fraktur juga nggak kelihatan, tapi ada sedikit emfisema subkutis nih, ya gitu ya. Tapi ini nggak ada pneumotor saya lihat dok, saya betul-betul lihat lama-lama saya lihat nggak ada fraktur, nggak ada pneumotoraks, klinis juga bagus gitu ya. Nah, timingnya adalah 2 kali 24 jam. Jadi setelah 48 jam ulang lagi aja. Kecuali dalam masa menunggu 2 kali 24 jam itu ada perubahan klinis yang signifikan, segera ronsen. Itu saja patokannya. Kalau memang di awal, setelah ronsen awal ada tindakan, oh ini pneumotoraks, ini mototoraks, pasang chest tube, jelas. Pasca itu segera kerjakan ronsen kontrol. Itu wajib. Nah, setelah itu apa? Setelah itu ronsennya hanya mengikuti kriteria pencabutan drain lagi. Atau dalam masa follow up, kalau misalnya masih banyak dan belum masuk untuk kriteria pencabutan, ya mungkin di hari keempat ya 72 jam setelah pemasangan pertama silakan di ronsen. Itu hanya sekedar untuk evaluasi saja. Baru belakangan ronsen terakhirnya untuk evaluasi apakah ini bisa dicabut atau tidak drainnya. Oke. Ini saya penting ya untuk teman-teman di nanti kalau yang mau ke daerah atau apa. Ini banyak sekali kiriman pasien pasang chest tube cepat 4 hari 5 hari pasang chest tube lalu dibuka masuk lagi dengan emfisema subkutis.
Ini udah berapa ya? Tadi malam masuk lagi. Kemarin tuh ada masuk, saya lupa. Tapi kejadiannya sering gitu ya. Ya Pak, sini udah pasang selang di sini itu pulang sehari bengkak dia tiba-tiba Pak, MVC masuk kutis luas. Ini yang perlu Anda lihat adalah pasien-pasien tua atau berumur lah, dewasa 50-an ke atas. Tua, perokok hebat gitu ya. Bisa jadi juga ada riwayat TB, ronsennya emfisematus. Nantilah mungkin kalau ada momen lain kita bicarakan. Ah, paru-parunya itu paru-paru yang emfisema gitu ya. Ada flat diafragma juga, flattening diafragma. Kemudian ya parunya itu udah kelihatan betul kayak kopong gitu ya. Jadi di lung window di parunya itu nggak kelihatan colokan bronkofaskularnya halus saja. Udah kayak paru-paru yang emfisem. Bukan emfisema subkutis ya, bedakan ya. Emfisema paru dengan emfisema subkutis itu beda. Oke, itu harus betul-betul dinilai betul nih ronsennya. Ini berpotensi nggak untuk pneumotoraks ulang gitu. Ketika ronsen evaluasi pas mau mencabut. Jadi ronsen evaluasi akhirnya itu tidak salah kalau Anda coba dengan sistem klaim. Anda klaim dulu 4 jam, 5 jam sampai 6 jam lah maksimal baru di ronsen. Segera setelah di ronsen buka klaimnya gitu. Untuk menilai apakah paru-parunya akan kolaps ketika dilakukan ronsen evaluasi. Ini penting nih, karena banyak sekali nih kasusnya. Ternyata penilaian bahwa parunya itu ternyata memang udah emfisematus, bahkan mungkin ada bule di situ yang mungkin pecah lagi. Ya, jadi penilaian keseluruhan terhadap kondisi paru itu betul-betul harus ada di ronsen gitu ya. Eh, nah, kalau itu kejadian, pasangnya di mana? Lubang yang lama, datang lagi dia misalnya kan, pulang dia 24 jam pulang, sesak lagi emfisematus, sesak hebat gitu-gitu, lalu Anda disuruh lagi masang chest tube. Kalau menurut saya ini kondisinya saya nggak bisa bilang jangan pasang di lubang yang sama. Nggak bisa juga karena kalau emfisematosnya luas itu susah pasang chest tube yang baru memang. Di lubang yang luar. Atau begini ya, Anda bisa buat saya melakukan beberapa kali ya walaupun tidak. Anda selalu buat luka di tempat yang lama, cuman kadang lubangnya itu masuk di lubang di intratorakalnya masuk di lubang yang lama. Itu sering bisa kayak gitu. Karena kalau dia kejadian emfisema subkutis luas pasca cabut drain, itu drain lubang yang lama di dinding dada yang di dekat koste itu masih aktif tuh biasanya. Gitu. Jadi yang dijahit, yang bekas jahitan simpul pertama itu nggak usah dibuka, bikin saja lubang baru, tapi masuknya di lubang yang lama. Itu gampang kok biasanya. Tapi kalau susah, ya udah buka lubang lama. Untuk kasus yang ini saja ya. Tapi yang paling ideal adalah Anda bikin chest tube yang baru. Beda dengan open pneumothorax trauma ya. Kalau open pneumothorax trauma Anda harus bikin di lubang baru. Wajib bikin di lubang baru. Jangan bikin di lubang itu. Tapi kalau untuk MVC masuk putis, ini lebih ke teknikal sebenarnya. Idealnya Anda harus pasang di lubang yang baru. Cuma itu susah itu kadang-kadang. Parunya sudah lengket segala macam. Atau bikin di lubang yang baru di insisi kulitnya tapi masuk di intratorakalnya lubang yang lama. Atau buka saja chest tube yang lama silahkan. Karena kita harus safety saja sebenarnya untuk mengeluarkan emfisema subkutis dan sisa pneumotoraks yang ada di dalam. Oke, gitu ya Dr. Agung. Terima kasih, Dok. Kita Oke, lanjut satu penanya terakhir kepada Dokter Firman di persidangan. Baik, terima kasih Dokter Azel. Izin dok, izin bertanya dok. Ya, apabila di Vaskes daerah pedalaman itu pada kasus pelecehan itu benar-benar tidak mempunyai alat pemeriksaan penunjang seperti imaging dok. Apakah
bisa tetap kita lakukan tindakan insersi chest tube dengan hanya mengandalkan anamnesa dan pemeriksaan fisik, Dok? Atau lebih baik ditunda dulu saja, Dok? Iya, terima kasih, Dok. Ya, eh ini gimana ya? Ini kalau nggak dikerjakan pasiennya gini. Kalau memang ada kecurigaan, sorry, dari pemeriksaan dari primary survey kelihatan ada flail chest dan Anda tidak punya fasilitas imaging, ya memasang chest tube jelas berdasarkan pemeriksaan fisik saja gitu ya. Kalau memang hematotoraksnya signifikan, eh, gimana ya Anda bisa melihat hematotoraks? Bisa, ya. Kenapa? Karena dengan adanya chest tube, ya, itu paling tidak mengurangi beban compliance dari paru. Kita berharap, karena kalau sudah flail, hampir tidak mungkin tidak ada uh, perdarahan, hampir tidak mungkin. Pasti ada perdarahan ke intratorakal, gitu ya. Hampir tidak ada. Jadi pemasangan chest tube di situ juga beralasan. Artinya fungsi chest tube di sana juga tidak hanya sebagai fungsi terapeutik, fungsi observasi dan fungsi diagnostiknya juga jalan. Gitu. Jadi boleh silahkan pasang chest tube di situ. Tapi yang paling penting di situ adalah oksigenasi dan pengendalian nyeri. Dua itu. Makanya di beberapa kesempatan itu kan ada pasien-pasien traumatoraks dengan multiple fracture iga, Anda diajarkan injeksi eh, perikosta atau kalau memungkinkan blok interkosta. Beberapa PPDS tuh sehingga saya bisa mengerjakan diinjeksi lidokain di sekitar iganya itu, ya, di beberapa tempat sehingga mengurangi nyerinya beberapa saat. Setidaknya dengan berkurangnya nyeri tadi, eh, proses respirasinya bisa terbantu. Jadi penting dipelajari itu. Analgetik IV udah pasti ya, tramadol atau apapun yang tersedia yang Anda punya. Silakan kendalikan nyerinya. Dulu eh, saya lazim menggunakan beberapa, bukan lazim ya. Di beberapa waktu dulu pernah mengerjakan menggunakan morfin. Mulai di 5 sampai 10 mikro per kilogram berat badan per jam. Signifikan efeknya untuk mengurangi nyeri. Dan lebih bisa dikendalikan dibandingkan dengan fentanyl. Kalau mau mengerjakan dengan itu. Jadi morfin 5 mikro per kilogram berat badan per jam. Itu terbantu tuh. Sampai 10 mikro per kilogram berat badan per jam itu cukup bisa mengendalikan nyeri. Jadi dua itu, analgetik dan oksigenasi. Itu betul-betul harus dikejar terus. Kalau ronsen atau imaging nggak ada ya venti saya rasa juga pasti nggak akan ada kan. Kalau di tempat Anda ada ventilator tapi nggak ada ronsen, nah itu pemerintahnya dipertanyakan. Kenapa venti yang dibelikan dulu ronsen nggak ada. Jadi itu analgetik, oksigenasi, dua itu penting dan dikompresi dengan chest tube. Silakan tiga itu Anda kerjakan. Ya. Injeksi perikoste itu untuk mengurangi nyeri itu sederhana. Sekali lagi itu sederhana. Kita hanya perlu menginjeksikan lidokain ke perikoste sama seperti Anda kira-kira masang chest tube. Itu cukup membantu lah beberapa jam. Anda ulangi, Anda ulangi. Boleh. Kalau Anda punya regimen obat yang lain seperti ropivakain, silakan. Itu lebih bagus lagi, lebih bertahan lama dia. Kalau Anda punya WSG, lakukan interkosta di selaiganya itu ke sisi posterior ya, karena kan kita mau memblok ke arah depan. Tapi kalau sulit ya injeksi perikosta saja cukup. Itu Firman. Terima kasih banyak, Dokter. Terima kasih kepada Dokter Aulia untuk menjawab pertanyaan daripada Dokter Residen.
Sesi berikutnya adalah mungkin ada tambahan dari KPS kepada Dr. Rizky Ramadian SPOT. Konsultan dipersilakan, Dok. Oh, Dr. Rizky. Maaf, Dok. Oke, Dok. Sorry, Ya, Dok. saya juga telat masuknya. Ya, Dok. Maaf, Dok. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, memang saya rasa trauma topik kuliah kita ini memang harus diulang-ulang ya, Dr. Aulia ya, diulang-ulang terus karena memang PPDS silih berganti masuk, jadi kita tidak bisa mengeneralisir kalau dahulu sudah diberikan, lalu memang gitulah ya, harus diulang-ulang terus. Dan memang apalagi dalam perkembangannya algoritma dan teknologi pengobatan juga ada perubahan-perubahan biasanya, jadi perlu diulang-ulang. Ya, tentunya kita mengucapkan terima kasih ya kepada Dr. Aulia yang sudah menyediakan waktu pada pagi hari ini. Memang kita usahakan ini ya Dr. Aulia konsisten aja terus gitu ya, kuliah subuh ini aja terus. Apakah memberikan efek yang baik atau tidak itu nanti kita evaluasi, tapi yang jelas sesuatu yang baik kalau kita kerjakan konsisten, mudah-mudahan ada hasilnya lah ya, ada hasilnya dan mudah-mudahan itu. Mohon bantuan terus ya Dr. Aulia ya, kalau di kesempatan lainnya nanti untuk memberikan materi-materi lainnya untuk udah toraks. Siap, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih banyak. Terima kasih Dr. Adler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rizky. Mungkin demikian untuk kuliah subuh pada hari ini. Saya sebagai moderator, mohon maaf jika banyak kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.